1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. 57 dan 58. Kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan jeripayamu tidak sia-sia. Pemuda bangkit bagi Kristus. Apa yang kita baca secara teks dan di dalam konteks? Paulus menghadapi satu problematik dalam satu kehidupan spiritualitas dan kehidupan bersikap orang saleh di jemaat Korintus. Karena ada racun-racun teologi yang membuat mereka seperti tidak percaya akan kebangkitan Kristus dan kebangkitan diri mereka di dalam Yesus Kristus. Nah, apa yang tadi kita baca adalah bagian daripada penutup. Yang di dalam ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini merupakan satu puncak daripada perikop bagian daripada ayat itu yang menjelaskan kepada kita akibat pergaulan kamu yang buruk. Maka racun teologi itu sudah merusak cara berpikirmu. Racun teologi itu sudah merusak seluruh nilai daripada emosimu. Dan racun teologi itu sudah merusak seluruh sikapmu bagi Tuhan. Nah, di dalam konteks pada saat itu, banyak pengajaran sesat yang seperti itu. Tapi di dalam zaman ini, mungkinkah ada pengajaran-pengajaran yang masih tidak percaya akan kuasa kebangkitan Kristus, dan bagaimana seharusnya kita juga bangkit bagi Kristus? Mungkin ada. Tapi kalau kita lihat dalam kekonteksan sekarang, janganlah kamu sesat. Ini menunjukkan kepada kita ada program setan yang selalu bisa menyesatkan cara kita berpikir. Ada program setan yang bisa menyesatkan dalam nilai afeksi atau respon emosi kita. Ada program setan yang bisa merusak seluruh sikap dan pergaulan kita. Nah, setan sekarang bukan dalam bentuk muka yang harus ditakuti. Wajah yang seram. Dukun sekarang bisa cantik, bisa ganteng. Penyesat sekarang bisa cantik, bisa ganteng. Dan penyesat sekarang adalah bendanya kecil. Yaitu apa? Mungkin dia adalah gadget kita. Dan di dalam gadget itulah saudara kita tahu ada kandungan daripada hal-hal yang bersifat jahat. Ada kandungan hal yang bersifat menyesatkan cara kita berpikir. Ada kandungan yang bisa membuat kita bisa berpikir cemar. Dan ada kandungan-kandungan yang semakin membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi di dalam bagian ini baru kita mengerti saudara, kreativitas, inovatif daripada setan, memakai teknologi, itu adalah penyesatan model baru. Maka pada waktu kita melihat, ada orang dikatakan melihat wanita dan menginginkan, kata Tuhan Yesus, sudah apa? Berzina. Konteks sekarang, wanita itu tidak dilihat di pasar, nggak lihat di mall, nggak lihat di jalan, lihatnya di mana? Di sini. Suami selingkuh nggak perlu dia melakukan pergi ke tempat-tempat tertentu. Dia bisa melakukan perselingkuhan melalui Skype, melalui WA, melalui Instagram. Itu yang disebut namanya perselingkuhan digital. Anak kita larang pacaran, ternyata pacarannya apa? Video call. Ya, Skype-an, WA-an. Itu yang saya sebut adalah pacaran digital. Jadi dalam bagian inilah saudara baru kita mengerti dunia begitu canggih, punya kreativitas, punya inovatif, tapi substansinya sama. Bagaimana menyesatkan kita. Pada waktu kita disesatkan dengan pergaulan, itu bisa mudah untuk dideteksi. Tapi pada waktu seorang disesatkan dalam gadget,
disesatkan dalam sosial media yang bisa kita lihat ketika ada perubahan dalam nilai karakternya. Kemarin saya baca buku bagaimana berbicara tentang karakter rohani dengan karakter yang secara pribadi. Karakter pribadi bisa diadopsi. Karakter pribadi orang bisa pakai itu karena dia menginginkan dirinya baik. Tapi karakter yang bersifat pribadi, bukan daripada dalam yang diubahkan oleh Tuhan, ini akan muncul jikalau dia dalam keadaan yang sulit. Ini akan muncul jikalau dia sudah memiliki apa-apa. Ini akan muncul kalau dia memiliki kekuasaan. Ini akan muncul di saat-saat tua. Kenapa? Karena ini tidak bersifat sejati. Tetapi ada karakter rohani yang disebut namanya nilai yang memperbarui nilai moral. Dan itu pun dibagi lagi 3 bagian. Moral being, moral feeling, dan moral doing. Maka pada waktu kita melihat bagian ini mungkin kita berkata lagi, kalau begitu ada moral yang diajarkan secara budaya, ada. Tapi itu menghasilkan karakter yang secara pribadi. Misalnya kita, ada orang-orang tertentu karena sudah punya satu sejarah keluarga, diajarkan mana boleh dan mana tidak boleh. Mana yang tidak boleh disebut mencuri. Mana yang tidak boleh bentak orang tua, melawan orang tua. Jadi ada sesuatu normatif yang diadopsi secara budaya. Jikalau kita melihat orang hanya tahu mana boleh dan tidak boleh, suci dan tidak suci, mulia dan tidak mulia, hanya bersifat normatif budaya, nanti jangan kaget. Ini dengan karakter yang bersifat pribadi. Ini akan mirip-mirip, pada waktunya dia akan berubah. Kenapa berubah? Karena itu sifatnya hanya diajarkan kepada dia. Belum bersifat karakternya mengarah kepada moral being. Belum karakter mengarah kepada moral feeling. Belum karakter mengarah kepada moral doing. Nah, di dalam bagian inilah saudara kita baru mengerti. Kenapa sosial media begitu sangat kreatif dan inovatif. Sampai membuat orang bisa kecanduan. Dan tadi saya juga baca buku, mengapa orang bisa cemas setelah dia melihat gadget. Setelah dia nonton. Kenapa dulu kita di TV bisa kita tertidur dan kita ditonton sama TV. Sekarang kenapa dengan HP kita mau matiin pun cemas. Dan habis itu kita nggak bisa tidur. Ternyata saudara, buku yang tadi saya baca menunjukkan ada cahaya yang dibuat daripada HP ini. Yang tadi punya istilahnya, cahaya itulah yang merusak kita punya pikiran. Akhirnya kita cemas. Mau ditutup salah, beritanya jalan terus. Mau ditutup salah, tontonannya ada terus. Setelah kita tutup, kita cemas. Mata tidak kuat. Ternyata saudara apa? Teknologi. Pencahayaan inilah yang bisa mempengaruhi keseimbangan daripada mata dan pikiran kita. Jadi dunia begitu sangat canggih untuk bagaimana menjatuhkan nilai karakter kita. Dan akhirnya saudara, banyak orang tersesat pergaulannya bukan karena nilai yang real, tapi melalui dunia daripada sosial media. Dunia yang tidak dilihat. Nah, di dalam bagian itulah saudara, maka kita akhirnya bisa mengetahui ketika kita semua yang tersesat karena gadget kita. Kita tersesat karena nilai sosial media kita. Kita tersesat selalu kita dikirimi setiap hari WA group, Twitter, Facebook, dan yang lain-lain kita balas-balasan, kirim lagi. Akhirnya kita menjadi budak apa? Budak sosial media. Kita hubungannya jauh daripada Tuhan. Kita begitu banyak memboroskan waktu. Kita tersedot dalam seluruh arus media yang bertubi-tubi datang. Dan kita seolah menjadi pelaku. Dan saat itulah kita akhirnya gak sadar. Waktu mama kita panggil kita. Waktu papa kita panggil kita, kita gak dengar. Bukannya budak, memang sedang mengarah ke budak. Bukannya gak dengar, memang mulai pendengarannya dirusak oleh konsentrasi pada bagian itu. Dan pada waktu dia dikagetkan, langsung emosi. Waktu dikagetkan, langsung dia rasanya terganggu, dia punya aspek kesenangan. Saat itulah dia seperti setengah monster mukanya. Apa mama? Nah, saat itulah saudara kita baru tahu saudara.
ternyata di zaman daripada konteks Paulus disesatkan oleh racun teologi. Zaman sekarang banyak orang rusak, banyak orang tertidur pikirannya dalam dosa sosial media. Di dalam konteks Efesus 5 ayat 14, Paulus dengan jelas berkata, "Hai, bangunlah kamu yang tertidur, bangkitlah dalam Tuhan dan terimalah terang daripada Kristus." Kalau kita mengerti konteks Efesus 5, itu menjelaskan kepada kita ada orang yang tidur dalam dosa. Orang yang tidur dalam dosa, dia tahu itu dosa, tapi dia tidak bisa bangkit daripada keberdosaan itu. Ada orang yang sekarang tercandu dengan aspek nilai sosial media, tercandu dengan aspek nilai gadget, tercandu dengan aspek nilai kehidupan apapun juga yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak efektif dalam menggunakan waktu. Orang itu hanya bisa bangkit jikalau orang itu mendapatkan pertolongan daripada tangan Tuhan. Pernah engkau jatuh dan tidak bisa bangkit? Saya pernah jatuh dari 4 meter sampai lebih. Saya punya dari atap rumah saya ya waktu saya SD. Waktu jatuh saya 15 menit nggak bisa bangun. Karena pas jatuhnya di mana? Bagian belakang. Mau apapun nggak bisa, apapun nggak bisa. Akhirnya karena kakak saya mendengar ada bunyi suatu blak, dia lihat ternyata saya yang jatuh. Setelah itu saya nggak bisa diapa-apain, digotong masuk ke tempat tidur. Ya, sampai berjam-jam nggak ada yang berani pegang. Kenapa saudara? Karena jatuhnya di sini. Ya, mau diangkat sakitnya minta ampun, tidur lagi. Dan sore papa saya datang dengan gaya militernya, "Bangun! Anak laki-laki nggak boleh sakit. Bangun." "Sakit pak." "Sini tangan." Gitu. Nah itulah saudara. Kadang-kadang saudara kita baru tahu ketika kita jatuh nggak bisa bangkit karena ada saraf kita, tulang kita yang mungkin geser atau apapun juga, kita butuh pertolongan tangan orang lain. Waktu engkau pernah masuk dalam lubang, siapa yang pernah terjebak dalam lubang? Nggak bisa naik lagi. Jarang ya. Tapi kalau saya ceritakan ada binatang masuk ke dalam satu lubang sumur. Dia lompat, nggak bisa. Perlu apa? Perlu tali. Perlu tangan kita mengambil, maka anjing itu bisa naik. Ada orang yang sudah terikat dengan dosa. Ada orang yang sudah tertidur dalam dosa. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia harus berubah. Dia tahu dia sudah melakukan sesuatu yang menyedihkan Tuhan. Dia tahu ini tidak baik. Tapi kuasa dosa itu telah mengikat dia. Dia mau lompat pun ditarik lagi. Dia mau berubah pun dibalikin lagi. Jadi dosa itu nggak kelihatan, tapi kuasanya nyata. Nah di dalam bagian inilah Paulus berbicara hati-hati. Pergaulan yang buruk bisa menyesatkan. Pergaulan yang mengandung dosa. Pergaulan dalam sosial mediamu mengandung dosa. Itu menyesatkan. Kalau engkau sampai tertidur dalam dosamu, hanya satu yang bisa menolongmu, yaitu kuasa Yesus Kristus. Melalui orang tuamu, melalui kawanmu, melalui sahabat-sahabatmu, melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja daripada engkau, maka engkau akan dikatakan seperti Paulus berkata kepada engkau, bangunlah daripada tidurmu. Bangunlah. Kenapa engkau masih tertidur dalam dosa? Kenapa engkau masih tertidur dalam keterpurukan moralitas? Kenapa kamu masih tertidur dalam kesesatan cara berpikir? Bangunlah. Bangkitlah dalam Kristus. Terimalah cahayanya. Nah disinilah kita baru tahu. Kenapa engkau tidak bisa lepas daripada rokok? Karena engkau sudah kecanduan. Maka dikatakan kecanduan narkoba digital 3-6 kali lebih berat melepaskannya daripada aspek minuman daripada nafsa. Kenapa? Karena kecanduan narkoba digital itu mengikat keseluruhan orang. Dari sarafnya, motoriknya, kenikmatannya, segala sesuatu. Jadi di sini kita baru tahu, Sur, begitu bahayanya anak kita jikalau di rumah hanya kita biarkan dia sendiri. Bahayanya anak kita jikalau hanya kita biarkan
Dia melalang buana, berselancar lia, seperti dia bermain perahu yang punya angin. Diarahkan oleh angin kesesatan itu, sampai dia tiba di pulau kemalasan. Sampai dia tiba di pulau yang membuat dia menjadi orang yang menikmati semuanya itu tanpa arah. Nah, di dalam bagian inilah kita harus mengerti, apakah orang itu adalah dirimu? Engkau mau bagaimana engkau bangkit bagi Kristus. Ternyata engkau tidak mampu. Karena manusia berdosa tidak mungkin punya kuasa mengalahkan dosanya. Manusia yang sudah berdosa secara pikiran, perasaan, dan sikap tidak mungkin punya kuasa mengalahkan kuasa si setan. Saya tanya, setan takut sama kita atau kita takut sama setan? Kurang kompak ini. Kita takut sama setan atau setan takut sama kita? Harusnya setan takut sama kita. Tapi kebanyakan kita takut setan. Jadi imanmu yang bangkit itu di mana? Kemenanganmu itu di mana? Sekarang kita lebih luar biasa. Kita sahabat setan. Buktinya apa? Waktu engkau terikat dengan gadget, waktu engkau bermain-main dengan film-film yang tidak baik, game-game yang tidak baik, engkau sudah bersahabat, engkau sudah menjadi teman, engkau sudah menjadi rekan. Orang seperti ini perlu mendengar tema ini. Orang itu harus bisa bangun dari keterpurukan dosanya. Orang itu harus bisa bangun daripada seluruh kelemahannya. Orang itu harus bisa bangun dalam pertolongan kuasa Allah Roh Kudus. Baru nanti dia bisa bangkit imannya.